Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Bilkis Gumati dengan NPM 2313041013, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya akan mempraktikkan pembelajaran mikro bahasa dan sastra Indonesia dengan keterampilan mengadakan variasi dengan materi cerita teks inspirasi kelas 9 kurikulum Merdeka. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa ya, kelas gimana untuk memulai? Baik Ibu. Oke. Baik teman-teman, untuk memulai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Kemarin minggu lalu Ibu sudah memberikan clue untuk materi hari ini. Ada yang masih ingat tidak clue-nya apa? Sebentar ya, Ibu absen dulu. Kamu bawa ada kepalanya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu. Aisyah, dia Salsabila. Hadir Bu. Hadir. Lalu selanjutnya Adina ini. Hadir Ibu. Tadi kamu ada semangat. Belum sarapan ya? Aisyah, hadir Ibu. Hadir. Kanan. Selanjutnya ada Fadri Ramadhani. Hadir Ibu. Ibunya gugup banget. Iya, Ibu belum terlalu prepare. Nih, tadi kan ada yang jawab yaitu cerita teks inspiratif. Kalau misalnya di benak kalian, apa sih inspiratif itu? Inspiratif itu sama aja kayak inspirasi ya? Iya, orang yang keren. Orang yang keren. Jadi jangan sampai Oke, kita bisa membuat seseorang yang oke. Motivator. Iya, termasuk. Udah pintar anak Ibu ya? Awkward ya? Ya. Awkward ya sih? Sebentar ya, Ibu akan tampilkan salurnya seperti biasa. Bismillah. Waduh, kupu-kupu. Lucu banget. Ibu, ini di guru bahasa bahasa ya? Iya. Kamu tahu ada bahasa Aisyah? Tahu. Terminal itu. Kamu kan tahu Aisyah? Iya. Jadi kita belajar hari ini yaitu cerita teks inspirasi. Nah, pengertian dari teks inspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inspirasi adalah ilham. Ya, ilham nama orang ya. Jadi secara umum pengertian teks inspirasi atau bisa juga disebut dengan teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, lalu ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Apa yang disebutkan anak-anak tadi itu juga termasuk ya. Nah, jadi sudah mengerti tentang pengertian, selanjutnya kita ke tujuan. Nah, selain ada pengertian, ada juga nih tujuan dari teks cerita inspiratif. Nah, tujuan teks inspiratif adalah meningkatkan dan menggugah motivasi. Nah, benar ya tadi ya. Semangat dan merasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau ada tujuan, Ya, gimana kalau misalnya hidup harus punya tujuan? Kalau misalnya kamu mikirin awal aja gimana? aku nggak ada di PKS. Nah, jadi Singa ya? ya, jadi inspirasi ini termasuk kayak kita memotivasi, ide, terus objek orang yang untuk menambahkan inspirasi kita juga bisa dari apa aja, bisa dari idola gitu atau orang dari sekeliling kita. Nah itu. Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya anak-anak. Aisyah coba bacakan bagian ciri-ciri. Satu, Umumnya diangkat dari kisah nyata. 2, memiliki tema tertentu. 3, memiliki judul yang menarik. 4, memiliki alur
inspirasi itu motivasinya yaitu dari kisah nyata tersebut. Nah yang kedua itu yang memiliki tema tertentu. Temanya itu bisa dari keluarga ataupun dari sahabat kita ataupun dari idola kita, artis yang kita sukai gitu. Wah, artisnya namanya Martin Ibu. Artis apa itu? Dari artis Korea. Oh, dari Korea. Oke, bisa. Jadi, oke, baik selanjutnya ini yang ketiga memiliki judul yang menarik. Nah, untuk membuat cerita teks inspiratif harus memiliki judul yang menarik juga supaya lebih enak dibacanya. Nah, yang keempat yaitu memiliki alur yang menarik. Nah, itu kalau misalnya kita membuat teks inspiratif, berarti apa ya yang bisa kita terinspirasi sama orang itu gitu. Hal apa sih gitu. Jadi harus punya alur yang menarik, bersifat naratif. Minggu lalu ya atau beberapa minggu lalu ya kalau nggak salah kita kan sudah belajar tentang naratif ya. Jadi anak-anak semua udah tahu maksudnya bersifat naratif itu seperti apa. Yang keenam ada tokoh inspiratif yang diceritakan. Nah itu tadi tokohnya ya seperti guys Aisyah tadi contohnya kalau misalnya dia apa ngefans banget sama Martin nah itu salah satu tokoh yang diceritakan. Selanjutnya selain ada ciri-ciri ada juga jenis-jenis nih. Teks inspiratif memiliki beberapa jenis dan dikelompokkan berdasarkan sifat peristiwanya dan tokohnya. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat peristiwa. Kalau yang fiksi itu apa anak-anak? Yang nyata. Kalau fiksi Nyata. benar anak semua ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan sifat peristiwa non fiksi kita membuat cerita teks inspiratif berarti memang diangkat dari kisah nyata yang kita lihat secara langsung orang tersebut. Kalau yang bedanya tuh inspirasi dari mana? Kalau misalnya ini maksudnya bukan teksnya ya, tapi objeknya. Jadi misalnya kita kalian membaca dongeng. Dongeng itu bisa dongeng itu termasuk fiksi kan? Atau legenda juga termasuk fiksi. Nah terus itu kan hah? Legenda itu Iya dong, ada fiksi itu termasuk bukan salah. Oh iya. Oh, interpretasi aja ya. Nah, jadi nah itu objeknya itu yang tidak nyata. Jadi dia memang benar-benar tidak ada di dunia ini, tapi kalian harus terinspirasi oleh cerita fiksi tersebut. Nah, itu jadinya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan tokoh orang terkenal tadi. Nah, itu adalah orang yang kamu suka. Ada tuh namanya Bong Gyu. Oh, kita harus Korea juga.
Teks inspirasi. Nah, kalau saya sudah kita refleksi bersama-sama. Ayo Aisyah. Oke, baik kita mulai refleksi ya. Jadi saya sudah mengerjakan. Coba ibu ingin tanya deh, siapa yang bisa menjawab? Di paragraf keberapa bagian abstraksi? Ya, anak silakan. Paragraf pertama dari paling atas. Iya, berarti kalau kamu satu betul. Terima kasih Adi. Selanjutnya yaitu bagian paragraf orientasi. Ayo, Raihan silakan. 2 dan 3 Bu. 2 dan 3 betul. Terima kasih Raihan. Habis orientasi ada apa di sana? Aplikasi. Siapa yang tahu aplikasi ada di paragraf berapa? Aisyah mau juga jawab. Aplikasi 5 Ibu. 45 Ibu. 45. Oke, terima kasih Aisyah. Aisyah mau jawab bagian apa? Resolusi. Resolusi udah berapa? Udah Bu. Resolusi dulu. Resolusi itu Bu 6. Terima kasih Aisyah. Jadi yang nomor 7, paragraf 7 adalah Oda. Betul anak-anak. Nah, ini Ibu ada video. Wow, kita nonton video Ibu. Iya, anak-anak harus menyimaknya dengan baik semua ya. Ibu akan membuat pertanyaan. Tenang aja Jo. Nah, nontonnya nggak pakai suara ya. Nanti Ibu rasanya Iya ya, kecil sekali. Ibu coba naikin ya. Jangan Bu, nanti meledak. Apa sih dong? Dari 1000, coba 1000. Kayaknya langsung nanti rekam saya ada. Oke, Gus Dur. Nah, Ibu ingin siapa ya menjawab? Coba Ari deh. Apa dari video tersebut apa motivasi atau inspirasi yang Ari dapat dari video tersebut? Apapun yang kita punya itu harus disyukuri Ibu, karena kadang yang kita punya itu yang menurut kita kurang justru lebih bagi orang lain. Begitu kan sebenarnya. Jadi kita tuh nggak boleh selalu melihat ke atas, tapi kita coba melihat ke bawah, karena apa yang kita punya itu bisa jadi diinginkan orang lain. Izin betul banget. Apa? Silakan ya. Oke Ari jawabannya. Tepuk tangan dulu Ari. Ya, Ari kita lagi. Selanjutnya Ibu ingin Raihan deh. Raihan berikan inspirasi dari video yang didapat dari video tersebut. Apa yang jangan diambil untuk bersyukur. Ini nggak bisa loh, aneh Bu. Kau tadi disimak ya. Apa Isa kau bisa? Kalau menurut saya Bu, dari kan kita sudah melihatkan, maksudnya setiap orang tuh pasti memiliki kekurangan Bu. Jadi kita tuh harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena betul kata Ali tadi Bu, kadang orang yang kita anggap kita ini masih kekurangan, tapi masih banyak orang luar sana yang masih banyak yang perlu kebutuhan yang harus dicukupi, seperti misalkan Ibu bisa dari badan kita syukuri apa yang kita punya, dari ekonomi itu kita syukuri, keluarga dan semua. Masya Allah. Bersyukur, Ya. bersyukur ada Allah di mana. Mama ini dia. Coba ini. Udah. Silakan. Tepuk tangan mereka. Oke, selanjutnya ini Ibu ada apa ya? Oh, Ibu akan memberikan evaluasi, tapi bentuknya tidak tulisan, tapi tertulis. Oke. Hari ini tanggal berapa? 20. 20.
aku mau yang nomor 3. Oke, Aisyah nomor 3. Selanjutnya nomor 1 ya, nomor 1. Aisyah ada. Aisyah sama maju. Nomor 2 siapa? Raihan nomor 2. Sorry Bu. Yaudah saya nomor 2 Bu. Oke, berarti kamu terakhir ya? Iya, ini berarti nomor 4 ya. Tulis. Punya Abi, itu kayak punya aku. Jawabannya Ibu. Kamu
Oke, baik teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita berdoa dengan sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama anak-anak. Nah, jadi seperti biasa sebelum Ibu akhiri, kalian harus baik-baik literasi ya, apalagi di bahasa Indonesia. Baik-baik literasi, baik-baik membaca ya. Nah, baik-baik juga latihan menulis ya. Oke semuanya? Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dati. Nanti yang tiga kalau harus sama tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Yunaini dengan NPM 2313041019 bertindak sebagai observer lisan untuk saudara Vanessa Bilkis Gumati. Berikut adalah hasil observasi keempat keterampilan mengadakan variasi dengan topik teks cerita inspiratif Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum Merdeka yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB di ruang Micro Teaching FKIP Universitas Lampung. Yang pertama, variasi suara. Guru menggunakan intonasi dan volume suara yang bervariasi saat menjelaskan pengertian, struktur, dan contoh teks inspiratif sehingga siswa tetap fokus dan tidak bosan. Yang kedua, mimik dan gerak. Guru menampilkan ekspresi wajah yang antusias dan menggunakan gerak tangan saat membacakan cerita agar siswa lebih mudah memahami makna inspiratif kisah tersebut. Yang ketiga, kesenyapan. Guru sesekali memberi jeda sehingga hening sebelum mengajukan pertanyaan refleksi seperti apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut agar siswa berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Yang keempat, kontak pandang. Guru melakukan kontak mata dengan siswa secara bergantian saat berdiskusi tentang struktur teks, abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda untuk menjaga perhatian kelas. Yang kelima, perubahan posisi. Guru berpindah posisi dari depan ke sisi kelas saat menulis di papan tulis dan menciptakan suara belajar yang dinamis. Yang keenam, memusatkan perhatian. Guru memberi penekanan pada bagian penting dengan ungkapan seperti perhatikan struktur ini baik-baik ya, sambil menunjuk ke contoh teks di layar proyektor. Yang ketujuh, variasi visual. Guru menggunakan media visual berupa tayangan PowerPoint yang memuat pengertian, ciri, struktur, serta contoh teks inspiratif, juga menampilkan tautan Google Form dan video inspiratif dari YouTube. Yang kedelapan, variasi aural. Guru memutar video inspiratif berdurasi singkat yang memuat pesan moral dan memotivasi siswa untuk menulis teks inspiratif mereka sendiri. Yang kesembilan, variasi alat bantu manipulatif. Guru meminta siswa menulis refleksi di papan tulis sehingga mereka dapat memahami dan menilai kembali pelajaran yang telah dipelajari hari ini. Dan yang terakhir, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Guru mengubah pola interaksi dari ceramah ke tanya jawab, lalu ke diskusi untuk menganalisis struktur teks, dan diakhiri dengan kegiatan menulis cerita inspiratif secara individu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.